Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samadhian Nusa, calon guru penggerak angkatan 1 dari Kota Ambon, asal sekolah SMA Muhammadiyah Ambon. Kali ini saya akan menyampaikan keterkaitan materi pada modul 3.1. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pelajaran diambil? Jadi, keputusan-keputusan yang diambil sebagai seorang pemimpin pembelajaran, baik pada level kelas atau sekolah, tentunya bertujuan untuk memotivasi atau mendorong murid untuk menggali dan mengembangkan potensi diri murid, pembinaan, serta memberi teladan kepada murid. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai diri adalah penting, karakteristik dan perilaku yang memotivasi kita dan membimbing keputusan kita. Cinta, kejujuran, kebaikan, murah hati, kerjasama, kemerdekaan, keadilan, ketulusan, kesederhanaan adalah contoh daripada nilai-nilai diri pada seseorang, dan ini pastinya pada tiap orang berbeda, dan setiap orang memiliki ini. Nilai-nilai ini sebenarnya yang sangat mempengaruhi kita dalam suatu pengambilan keputusan. Terkadang setelah mengambil sebuah keputusan, kita belum puas atau merasa ada yang janggal. Ini bisa jadi karena keputusan itu bertolak belakang dengan nilai-nilai yang kita anut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Menurut saya, sudah efektif untuk pengujian dan pengambilan keputusan. Mungkin yang perlu dicermati adalah praktik atau unjuk kerjanya yang dilakukan oleh fasilitator ataupun dari pembimbing, sehingga lebih aplikatif. Nomor 4. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dari pembahasan studi kasus pada video atau lainnya yang berkaitan dengan etika moral sangat berhubungan dengan nilai-nilai yang dianut sebagai pendidik. Pertentangan dua nilai yang sama-sama benar tentunya butuh kejernihan pikir agar keputusan yang diambil efektif atau bertanggung jawab. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman tentunya diawali dengan identifikasi masalah. Apakah masalah tersebut konteksnya adalah etika moral atau bujukan moral? Ini yang penting. Kemudian gunakan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Selain itu, keputusan yang telah kita ambil dapat diuji dengan nilai-nilai diri yang dianut atau mencoba menempatkan diri pada posisi orang lain untuk melihat dampak dari keputusan yang telah kita ambil. Pertanyaan nomor 6. Apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Bagi saya, tidak ada kesulitan yang berarti
Hanya saja keputusan-keputusan yang saya ambil belum didukung sepenuhnya. Mungkin saja karena belum tahu tujuan atau proses yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Maka untuk itu dibutuhkan sosialisasi kepada orang-orang yang berkaitan dengan keputusan yang saya ambil. Kemudian nomor 7, pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Dengan memiliki pemahaman yang utuh tentang konsep pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau efektif, sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil ajar kita dalam memerdekakan murid-murid kita. Sebab dengan keterampilan pengujian dan pengambilan, maka tentunya keputusan yang kita ambil pastinya berpihak pada murid dan itu sangat memerdekakan. Pertanyaan nomor 8, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, keputusan-keputusan yang terkait pembelajaran atau lainnya pastinya sangat dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Keputusan yang baik, beruntunglah muridnya. Tetapi jika keputusannya keliru, tentunya akan berdampak buruk terhadap muridnya. Dan yang nomor 9, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengetahuan dan keterampilan pengambilan keputusan sangat penting bagi siapa saja, apalagi sebagai guru atau pemimpin pembelajaran. Dengan memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang efektif atau bertanggung jawab, akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan modul 1, yakni pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak. Yakni sebagai pemimpin pembelajaran tentunya keputusan-keputusan yang diambil harus terlebih dahulu dipertimbangkan dampaknya bagi murid-murid. Modul ini juga berkaitan dengan materi coaching, di mana coaching sangat membantu kita dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara mandiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.